Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan untuk kita semuanya. Keberadaan kita di waktu yang mulia ini bisa untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, menjalankan ibadah salat subuh berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian melanjutkan dengan aktivitas-aktivitas kebajikan, adalah sebuah tanda bahwa insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kita kebaikan. Dan semua itu adalah murni taufik, murni anugerah, murni kemuliaan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka ini sudah sepantasnya dan seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat ini. Karena barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepadanya. Tapi barang siapa yang kufur, maka bisa jadi nikmat itu dicabut oleh Allah, dan yang akan terjadi adalah azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku pada kalian, dan jika kalian kufur, maka azabku adalah azab yang pedih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membaca hadis-hadis pilihan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masih dalam hadis-hadis yang berbicara tentang masalah salat. Kita baca salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berdua mengatakan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, saqatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an farasin. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu terjatuh dari kuda, naik kuda kemudian terpelanting jatuh. Fajuhisha sikkuhul aiman, yang mengakibatkan bagian tubuh yang kanan beliau itu terluka. Fadakhalna alaihi na'uduhu, kita pun menjenguk beliau, membesuk beliau. Kami para sahabat membesuk menjenguk beliau. Fahadaratis salatu fasalla bina qa'ida. Lalu datang waktu salat, beliau pun salat mengimami kami sambil duduk. Fasallaina wara'ahu qu'uda. Akhirnya kita pun salat di belakang beliau menjadi makmum sambil duduk.
Falamma qala as-salata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, qala, beliau mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, maka hendaknya kalian bertakbir. Wa idza sajada fasjudu. Ni imami sujud, kalian segera ikut sujud. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam itu bangkit berdiri, bangkit duduk maksudnya, maka hendaknya kalian segera bangkit. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakan rabbana walakal hamd. Wa idza shalla qa'ida, dan apabila imam salat sambil duduk, fasallu qu'udan ajma'un, maka hendaknya kalian semuanya salat pun sambil duduk. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang barusan kita baca tadi memberikan kepada kita faedah-faedah agung, faedah-faedah utama. Pertama, menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu manusia biasa. Mengenai kepada beliau yang terkena kepada semua manusia. Di antaranya beliau itu juga pernah sakit. Dalam riwayat tadi itu naik kuda, entah karena kurang hati-hati, entah karena kudanya rotok nakal gitu. Beliau terpelanting dari kuda dan jatuh. Jadi beliau terpelanting dari kuda dan jatuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan oleh Muhammad kepada semua orang, "Ana basyarum mithlukum." Aku itu manusia seperti kalian. Bedanya satu, yani yuha ilayya, aku itu diberi wahyu. Beliau itu pada dua sisi ini. Di satu sisi beliau bukan Tuhan. Beliau itu bukan anak Tuhan. Beliau tidak bisa disembah. Beliau tidak boleh dituhankan. Dan beliau tidak boleh diagungkan melebihi derajat sebagai seorang manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dipuji-puji oleh orang-orang, oleh para sahabat dengan puji-pujian yang sangat mendalam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam." Kalian itu jangan puji-puji aku, kalian itu jangan sanjung-sanjung aku kayak orang-orang Nasrani memuji menyanjung Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun, aku ini hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, katakan, sebut aku sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena umat yang sebelumnya, jadi umat, yakni agama yang sebelumnya, Yahudi Nasrani, terjerumus ke dalam satu hal yang membahayakan. Orang-orang Yahudi menuhankan Uzair, dan Uzair itu salah satu nabinya. Dan orang-orang Nasrani menuhankan Isa, padahal Isa juga nabinya. Maka jangan sampai ini terjerumus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanti-wanti kepada umatnya, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kalian itu jangan puji-puji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Tapi apakah kita bersikap kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kayak bersikap sebagaimana manusia biasa? Jawabannya apa? Tidak, karena beliau seorang nabi, karena beliau seorang rasul
yang harus dihormati, yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan selayaknya seorang nabi, selayaknya seorang rasul. Selayaknya seorang nabi, selayaknya seorang rasul, dan itu sangat kondang dalam kitab-kitab para ulama-ulama kita. Dua sisi ini yang amat sangat penting di dalam mensikapi, di dalam memahami bagaimana kita bersikap kepada Rasulullah Muhammad yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari situ maka sikap-sikap beliau, ada sikap-sikap beliau sebagai manusia yang itu bukan bagian dari syariat, dan ada sikap-sikap beliau sebagai seorang nabi, dan itu yang bagian dari syariat. Bagaimana kita memisahkannya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat, jika beliau berbuat semacam itu karena ngikuti adat kebiasaan beliau sebagai orang yang tinggal di Mekah Madinah, roto-roto masyarakat melakukan itu, beliau pun melakukan itu, maka itu bukan bagian dari syariat. Kalau mau diamalkan status maksimal boleh, nggak sampai sunnah apalagi wajib. Contohnya apa? Perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau melakukan itu karena masyarakatnya melakukan itu. Seandainya beliau tidak tinggal di Mekah Madinah, itu nggak akan dilakukan oleh beliau. Contohnya apa? Contohnya apa? Makan. Beliau itu tiap hari makan apa nggih? Kurma itu buah. Skoi. Kok sego ya? Makanan pokoknya. Makanan pokoknya orang Arab apa? Roti. Makanan pokoknya orang Arab itu gandum ditumbuk, diseleb gitu kalau bahasa kita sekarang, terus dijadikan adonan, terus dibuat sebagai roti. Itu makanan mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu makannya roti, tiap hari makannya kurma, gitu. Apa hukum orang makan kurma? Boleh. Nggak sampai sunnah. Ini hari-hari loh, kita nggak bahas Ramadan loh ya, man. Ramadan bahasanya lain. Hari-hari, tiap hari. Ini tiap hari. Kenapa? Karena beliau makan semacam itu, minum semacam itu, karena beliau orang Arab. Wallahi, seandainya beliau itu lahir dan tinggal dan diutus jadi nabi di Lamongan, itu kira-kira kok mangane ku nasi boran. Kira-kira. Jadi dipastikan gak mungkin makan kurma. Dari mana asal usulnya kurma di negeri ini? Di zaman itu loh, 15 abad yang lalu. Kurma sekarang banyak. Ini kan setelah jadi dunia ekspor impor, dunia menjadi kecil gitu dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Tapi di zaman itu, seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam itu lahir di sini, lalu besar di sini, diutus jadi nabi di sini, maka dipastikan adat kebiasaan beliau pun mengikuti adat kebiasaan warga sini, makan, minum dan yang semisalnya. Maka amal-amal beliau yang semacam itu, perbuatan-perbuatan beliau yang semacam itu tidak masuk bagian dari syariat. Dalam arti nek dikerjakan, nek diikuti maksimal boleh, tidak sampai sunnah apalagi wajib. Hanya para ulama kita mengatakan, kalau seandainya ono wong nggih bendino mangan kurma, ora tau mangan yani semongko atau apa, lalu bendino mangan itu roti, yani tatkala ditanya, aku itu sangat cinta sama Rasulullah SAW, aku pun ingin apapun yang dilakukan beliau aku melakukannya. Apakah berpahala? Iya, berpahala karena cintanya, bukan berpahala karena amalnya. Yang mendapatkan pahala itu adalah dorongan cintanya, bukan amalnya. Karena status amalnya itu pada status mubah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Tapi selain daripada itu, maka perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, aktivitas beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari syariat. Karena keumuman kaidah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Baik. Itu yang pertama yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Makanya beliau sebagai seorang manusia, beliau juga naik kuda. Beliau kadang-kadang juga jatuh. Akhirnya kemudian sakit begitu. Karena memang beliau adalah manusia yang diutus untuk umat manusia. Yang kedua yang kita ambil faedah dari hadis yang berbarakah ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang syariat menjenguk yakni orang yang sakit. Tatkala para sahabat mengetahui bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sakit, maka mereka menjalankan salah satu di antara kewajiban muslim pada muslim yang lainnya. Yani hakul muslimi alal muslimi sit. Yani hak seorang muslim atas muslim yang lain. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya fa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka jenguklah. Apabila dia sakit maka jenguklah. Yang terkena kaidah ini atau hukum ini adalah orang-orang yang memungkinkan untuk menjenguk dengan tidak memberatkan diri. Dengan tidak memberatkan diri. Dalam artian yang sakit itu ya orang-orang sekitarnya, sak kampung atau beda kampung tapi nggak terlalu jauh begitu. Tapi kalau mendengar ada teman sakit, dianya di Jakarta, jadi yang sakit, apakah harus berangkat ke sana? Enggak, karena itu dianggap memberatkan diri. Jadi orang-orang yang bisa melakukan syariat itu tanpa memberatkan diri. Ini adalah salah satu di antara keutamaan, salah satu di antara keagungan syariat agama kita. Karena agama kita itu agama yang memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, agama langit, mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa, bagaimana dia baca Quran, bagaimana dia berzikir, bagaimana tauhidnya, bagaimana akidahnya. Itu mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengatur hubungan seorang hamba dengan sesama, dengan masyarakat, dengan sesama muslim, bahkan non muslim, bahkan dengan makhluk-makhluk selain manusia. Dan itu hanya dimiliki oleh agama kita yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam atau berbagai syariat yang berkaitan dengan interaksi sosial. Salah satu di antaranya adalah kalau ada di antara saudara kita yang sakit, yang diuji oleh Allah dengan sakit, fa'udhu, maka kunjungilah. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya Anda pernah nyebutkan di majelis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki seorang tetangganya itu orang Yahudi. Saking akrabnya antara beliau dengan tetangganya, akrab sebagai tetangga. Jadi hubungan baik sebagai tetangga. Maka orang Yahudi ini yang punya anak kecilnya itu tiap hari sering main gitu ke rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari kok nggak ada bocah cilik iki. Hari kedua nggak ada, hari ketiga nggak ada. Ditanyakan kepada para sahabat, kemana ya? Jadi anak tetangga kita yang orang Yahudi. Mereka mengatakan sakit ya Rasulullah. Kaget gitu. Karena diberitahu kalau sakit, akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjenguk. Jadi tatkala menjenguk benar sakit, seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang, nabi rahmat. Ini nabi yang membawa kebaikan untuk alam semesta. Dan kebaikan orang yang paling baik, kebaikan yang paling utama apabila menjenguk orang yang sakit dan dia itu kafir adalah bagaimana tatkala nanti mau meninggal dunia dia terselamatkan akhiratnya, terselamatkan akhiratnya. Maka kemudian Rasulullah SAW itu ngomong sama anak bayi, tambah anak tadi yang masih kecil tadi, ya ghulam aslimna, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Anak tadi itu mandeng bapaknya, mandeng Rasulullah SAW, mandeng lagi bapaknya, seakan-akan minta izin untuk masuk Islam. Dia itu takut-takut gimana gitu, karena bapaknya adalah orang
Yahudi. Bapaknya akhirnya mengatakan, "Nah, sudahlah, ikuti yang diinginkan oleh Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya beliau mengucapkan kalimat syahadat. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, gak berselang lama meninggal dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillahilladzi najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Jadi itu syariat yang kedua. Syariat mengunjungi orang yang sakit. Dan ini berlaku umum. Mau yang sakit itu adalah muslim, mau yang sakit itu adalah non muslim. Kalau memang ada maslahatnya kita menjenguk dia karena faktor tetangga, karena faktor kerabat, karena faktor teman kerja, karena faktor yang lain, maka monggo. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hukuk adami. Menjenguk orang yang sakit itu tidak berkaitan dengan ritual. Lah kalau sampai wafat Ustaz, pripun Ustaz? Ada kerabat wafat kafir, ada tonggo wafat kafir, ada teman kerja wafat kafir. Pripun? Kalau wafat itu ada dua kondisi. Di satu sisi itu adalah hubungan sesama. Di satu sisi semua agama tatkala wafat itu mau ada ritual keagamaan. Di sisi sosialnya nggak ada masalah. Yang penting jangan ikut ritual keagamaannya. Di sisi sosialnya nggak ada masalah. Jadi takziah gitu kalau bahasa kita. Di sisi sosialnya. Tapi jangan ikut nimbrung, jangan cawe-cawe dalam urusan ritual agamanya. Kalau sudah masuk ritual agama, tinggalkan. Tapi kalau memang itu masih dalam ranah sosial, maka itu adalah hubungan seorang muslim dengan sesama manusia. Dan itu adalah bentuk kebaikan agama kita yang menginginkan kebaikan untuk semua umat. Nah, hadis ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan salat berjamaah sebagaimana yang kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang kemarin. Dari mana pengambilan dalilnya? Sampai pun beliau itu sakit. Sakitnya itu sampai enggak bisa berdiri, beliau itu tetap budal ning masjid jamaah dadi imam. Ini kan kondisi beliau itu sakit. Sakitnya sampai sholat tidak bisa berdiri. Beliau itu tetap berangkat ke masjid dan ngimami para sahabat dalam sholat berjamaah. Jadi anak ulang yang saya katakan dalam pertemuan yang kemarin. Bahas sholat berjamaah itu para jamaah sekalian. Sudahlah, gak usah bahas hukum. Mau kita katakan itu hukumnya syarat sebagaimana mazhab Zahiriyah. Mau kita katakan itu fardhu ain sebagaimana dalam mazhab Hanabilah, mau kita katakan itu adalah fardhu kifayah sebagaimana itu yang kondang dalam fikih Syafi'iyah, maupun kita katakan itu adalah sunnah muakkad sebagaimana pendapat sebagian para ulama. Lepas dari masalah itu. Tapi semua ulama kita sepakat tentang keutamaan, tentang keagungnya. Maka sebagai seorang muslim sejati perlu untuk memberikan porsi perhatian yang lebih dalam masalah salat berjamaah. Lihat contoh kita. Lihat panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu posisinya sakit. Posisinya sakit. Sakitnya itu sampai menjadikan tidak bisa berdiri dalam salat. Ini enggak sakit pilek loh, yo. Ini enggak sakit meriang loh. Ini enggak sakit sembarangan. Orang itu sampai enggak bisa sholat itu berarti lumayan parah. Enggak bisa sholat, enggak bisa berdiri dalam sholat itu berarti lumayan parah. Tapi beliau tetap berangkat ke masjid dan menjadi imam dalam sholat berjamaah. Sebagaimana yang ada dalam hadis yang mulia, yang mulia ini. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau riwayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa masalah fisik
itu tidak menjadi acuan dalam masalah ngimami sholat. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam posisinya sakit. Makmumnya sehat-sehat. Dan itu nggak bermasalah. Karena fisik itu kan dalam diri manusia hanya bungkus. Kebaikan dan tidak baiknya manusia itu dilihat dari amal soleh dan rohnya. Fisik itu hanya bungkus. Makanya kalau ada seorang yang buta, boleh nggak dia ngimami orang yang yang normal melihat? Nggak ada masalah. Kalau ada orang status sosialnya itu misalkan dalam pandangan manusia umum itu nggak tinggi-tinggi banget gitu, kalau nggak kita katakan rendah, boleh nggak ngimami manusia orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi? Boleh-boleh aja. Jadi boleh-boleh aja, karena semua itu bukan patokan dalam masalah imam salat. Patokan imam salat itu adalah masalah agamanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling akra, yang paling baik bacaannya dalam kitabullah azza wa jalla. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau ternyata mereka dalam masalah Al-Qur'annya itu sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling ngerti agama, yang paling ngerti sunnah, yang paling ngerti hukum-hukum agama. Kenapa? Karena imam itu kendali sholat berjamaah. Dan tatkala sholat bisa jadi terjadi apa saja yang menjadikan dia itu harus memutuskan hukum sendiri, harus memutuskan hukum sendiri. Tidak mungkin toh imam dalam sholat jamaah terus minta rebukan makmumnya. Ini dia itu lupa sesuatu, bingung imami, lupa ini ki sujud sahwi apa ora. Sambil ngimami sambil mikir sujud sahwi ora, ruwet ngoyang. Dalam kondisi semacam itu kan nggak mungkin dia itu kemudian minta pertimbangan jamaahnya. Mau nggak mau harus memutuskan sendiri. Maka patokan utamanya setelah baik dan tidak hanya tentang Al-Quranul Karim yang menjadi inti salat, maka hukum-hukum agama. Jadi hukum-hukum agama. Baik. Fa in kanu fis sunnati sawa, apabila mereka dalam masalah hukum agama itu sama, fa aqdamuhum sinna, baru masalah umur yang lebih tua. Jadi baru masalah umur yang lebih tua. Jadi umur itu sudah nomor paling terakhir. Kalau ternyata Qur'annya sama, ilmu agamanya sama, baru masalah umur. Nah, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, salatnya sambil duduk. Para sahabat sehat, seger bugar, salatnya sambil berdiri. Dan itu tidak ada masalah dalam hukum, agama, dalam hukum, agama kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan satu kaidah yang sangat besar dalam fikih salat berjamaah. Apa itu? Kaidah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi salat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Maka imam itu diikuti, makmum itu mengikuti. Imam itu diikuti, makmum itu mengikuti. Dan ini dalam semua hukum perinciannya. Ini perinciannya. Imam itu diikuti dalam gerakan zahirnya. Imam itu diikuti dalam gerakan zahirnya. Gerakan zahir itu gerakan yang nampak untuk semua jamaah. Jadi untuk semua jamaah.
Makanya perinciannya beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau imam takbir, makmum takbir. Yani imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Nah, salah satu di antara bentuknya adalah kalau imamnya sholat sambil duduk, maka makmumnya sholat sambil duduk. Seger buger Ustaz. Ya, posisi Anda itu makmum, maka ikuti imam. Yani maka ikuti imam. Kalau imamnya sholat sambil duduk, makmumnya itu sholat sambil duduk. Imam orang itu ya kawan, boleh sholat sambil duduk itu kapan? Kalau nggak bisa berdiri. Jadi kalau nggak bisa berdiri maka dia sholat sambil duduk. Duduknya bagaimana caranya? Kalau orang sambil duduk, duduknya bagaimana caranya? Duduk sholat. Duduk sholat itu kan ada dua. Duduk iftirash sama duduk tawarruk. Kalau orang sambil duduk, duduklah dengan salah satu di antara dua cara ini. Nggak bisa Ustaz sembarang. Nek gak iso, baru sembarang. Duduk di atas kursi, duduk selonjor, duduk sila, gitu. Itu nomor 3. Jadi urut-urutan salat itu berdiri. Nih, berdiri. Kalau bisa berdiri, maka wajib berdiri. Kalau bisa berdiri, salat sambil duduk, salatnya nggak sah. Karena berdiri itu rukun. Karena berdiri itu rukun. Kalau bisa berdiri, kemudian salat sambil duduk, salatnya nggak sah. Tapi kalau nggak bisa berdiri, karena sakit atau karena yang lain dan nggak bisa berdiri, maka salatnya sambil duduk. Duduknya itu duduk salat. Dan duduk salat itu yang kondang 2, ada satu lagi yang nggak kondang. Nggak apa-apa, sebutkan 3. Duduk salat itu ada 3. 1 duduk iftirash. Iftirash itu kayak duduk di antara 2 sujud itu loh. Jadi kaki yang kiri, telapak kaki yang kiri direbahkan, kaki yang kanan ditegakkan, dan dia duduk di atas. Jadi telapak kaki kiri itu duduk iftirash. Jadi atau duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu telapak kaki yang kiri direbahkan, jadi telapak kaki yang kanan ditegakkan dan telapak kaki yang kiri dimasukkan di bawah telapak kaki yang kanan dan dia duduk di lantai. Duduk tawarruk. Yang ketiga, 2 duduk ini duduk yang kondang. Yang ketiga duduk ik'a namanya. Ik'a itu telapak kaki kiri, telapak kaki kanan sama-sama ditegakkan. Dan dia duduk di atasnya. Di atas kedua telapak ini kakinya. Itu duduk sholat. Duduk sholat. Kalau bisa duduk dengan salah satu di antara 3 duduk ini. Yang paling utama iftirash atau tawarruk. Nggak bisa Ustaz. Khair insyaallah. Kalau nggak bisa, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bagaimana caranya? Ya terserah. Pokoknya salat, selonjor, silo, di atas kursi. Tapi syaratnya harus tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Maka ini jangan dibuat gampang-gampangan gitu. Anda tuh kadang-kadang kalau di Masjidil Haram itu piye wong-wong itu karepe ngono ya. Jadi tekon jaba Masjidil Haram itu kan halamannya kan jauh to. Yani lebar. Tekon jaba itu berjalan. Anda pernah melihat orang India atau orang mana gitu di Haram, Masjidil Haram. Dari luar itu jalannya lancar. Lancar gitu. Sampai di dalam jupuk kursi, salat sambil duduk. Iki mazhab opo pikiranku. Ini. Dan ternyata penyakit itu merembet ke negeri kita. Turun dari mobil di tempat parkir. Jalannya lancar. Sampai di masjid itu terlalu lancar. Bukan sampai di papa. Atau bukan pakai egrang gitu ya. Enggak sampai di papa. Nah, jalannya lancar. Sampai di dalam masjid jupuk kursi sholatnya sambil duduk. Kalau mau husnudzon, apa tiba-tiba di masjid tiba-tiba sakit ngono ya kaki ini. Barangkali namanya juga husnudzon. Dolek-dolek husnudzon. Tapi arep husnudzon kaya sulit. Kaya sulit ya, Wan. Lho Ustaz, kalau imamnya lama enggak kuat Ustaz, berdirilah.
sak kuati. Tatkala sudah gak kuat, baru duduk. Tatkala sudah gak kuat, ini baru duduk. Begitu. Ini kenapa? Karena itu adalah padokan. Lah kalau begini Ustaz, berdirinya bisa Ustaz, tapi sujud nggak bisa karena lututnya udunan misalkan, kan gak suruh tekuk tau. Ini. Maka yang dilakukan salat berdiri. Begitu rukuk masih bisa, i'tidal masih bisa normal. Begitu mau sujud kan nggak bisa. Tatkala itu baru duduk di atas kursi. Tapi berdirinya tetap berdiri. Berdirinya itu tetap berdiri. Jadi orang itu sholat sambil duduk sebagaimana perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar-benar karena nggak mampu berdiri. Dan kalau imam sholat sambil duduk, semua makmum sholatnya sambil duduk. Sholatnya ini sambil duduk. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza qa'ada, imam itu kalau salat sambil duduk, fasallu qu'udan ajma'un, salatlah kalian itu sambil duduk. Itu gambaran yang pertama. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena memang itu diikuti, ya berarti makmum itu ngikuti, dan kaidah ngikuti itu adalah langsung melakukan gerakan setelah imam persis. Melakukan gerakan setelah imam persis. Jadi imamnya mengatakan Allahu Akbar, segera Allahu Akbar. Imamnya ruku, Allahu Akbar, segera Allahu Akbar. Jadi ada 4 kondisi orang itu berkaitan dengan gerakan makmum dengan imam. 1, makmum mendahului imam. Ini haram. Sebagian ulama memasukkannya dalam dosa besar. Makmum mendahului imam. Jadi imam belum ruku, makmum ruku. Jadi imam belum sujud, makmum sudah sujud. Gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam orang yang semacam ini, ama yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar. Enggak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, nanti Allah itu akan jadikan kepalanya kayak kepala himar, keledai. Atau akan jadikan tubuhnya menjadi himar. Ini ancaman keras dari Rasulullah SAW. Meskipun dalam sejarah ya belum pernah ada orang kok tiba-tiba jadi himar, belum pernah ada. Tapi ini adalah ancaman keras dari Rasulullah SAW, orang yang melakukan gerakan dalam sholat sebelum imam. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan gerakan bareng dengan imam. Bareng ya dengan imam. Dan itu pun salah. Jadi itu pun salah karena tidak mengikuti kaidah ngikut. Bareng kan gak ngikut. Yang ketiga, melakukan gerakan jauh setelah imam. Melakukan gerakan jauh setelah imam. Ini gambarannya bisa jadi begini. Ada makmum dalam sholat apapun lah, rakaat yang ketiga. Itu kan imam hanya baca Al-Fatihah toh? Hanya baca Al-Fatihah. Kebetulan imam itu bacaannya agak cepat. Jadi alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu bacanya. Lah makmum bacanya itu pelan. Jadi bacanya itu pelan. Imam sudah sampai waladhdallin amin, makmum bisa sampai ihdinas siratal mustaqim. Misal iki makmume kemenye yo. Jadi, wong makmum imam salat sendirian loh. Apa itu salat? Apa itu bacaannya sir loh. Ya boyo dia percepat. Yani enggak usah ditartilkan. Yani karena dipastikan imamnya juga enggak akan tartil. Orang kalau bacanya sir, itu kan bacanya mesti begini. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kan itu toh bacanya itu. Enggak mungkin ditartilkan. Yang penting imam sudah sampai waladhdallin, makmumnya baru sampai
ihdinas siratal mustaqim. Imamnya Allahu Akbar ruku. Apa yang dilakukan oleh makmum? Imamnya mengatakan Allahu Akbar ruku. Apa yang dilakukan oleh makmum? Putus Al-Fatihah langsung ikut. Putus Al-Fatihah langsung ikut. Ini juga berlaku bagi makmum yang masbuk. Jadi dengan masuk, jadi makmum masbuk nih. Jadi baru sampai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, imamnya ruku, putus Al-Fatihah, terus apa? Ruku. Kenapa? Idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u. Nih imam ruku langsung ikut ruku. Langsung jadi ikut ruku. Yang sering terjadi itu kadang-kadang adalah di sujud yang terakhir. Itu yang sering terjadi. Dan itu salah. Di sujud yang terakhir itu imam sujudnya standar. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Gitu ya. Lalu Allahu Akbar duduk. Makmumi kepengin donga. Lho kan karepe ati ngono. Doa dalam sujud itu kan doa mustajab. Kata Rasulullah SAW, inna aqraba ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya itu tatkala sujud. Maka tatkala sujud, pilihlah doa-doa yang paling utama. Faqaminun an yustajaba lahu. Maka sangat diharapkan doa itu dikabulkan. Dia itu kepingin doa tatkala sujud. Tapi imamnya wis takbir, sudah duduk. Jangan doa. Langsung ikut imam. Lah pripun Ustaz, kula kok kepengin doa. Nek jenengan pengen doa dalam sujud pas salat sendirian. Salat apa niku? Salat sunnah. Dan doa tatkala sujud itu enggak mesti sujud yang terakhir. Enggak mesti sujud yang terakhir. Bisa sujud pertama, sujud kedua, sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sujud rakaat terakhir, sujud rakaat ketiga gitu. Enggak mesti di sujud pada rakaat yang terakhir. Intinya kalau imam sudah melakukan gerakan, sudah pindah gerakan, sedangkan makmum belum selesai bacaan gerakan yang sebelumnya, diputus. Segera ikut imam. Jangan sampai mundur gitu agak terlambat dari imam, karena kaidahnya adalah idza kabbara pakai fa. Apabila imam takbir langsung ikut takbir. Itu kondisi yang ketiga, dan tiga-tiganya salah. Yang benar itu kondisi yang keempat, yaitu imam melakukan pindah gerakan langsung diikuti. Jadi setelahnya secara langsung, Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini, innama syu'ila al-imam liyutamma bihi, itu kaidah yang sangat besar. Salah satu di antara perinciannya adalah kaidah ini sampai bisa menggugurkan rukun. Kaidah ini para jamaah sekalian sampai bisa menggugurkan rukun. Menggugurkan rukun itu bagaimana Ustaz gambarannya? Berdiri dalam sholat itu kan rukun. Berdiri dalam sholat itu kan rukun. Maksudnya, nih ada orang sholat mampu berdiri, kok nggak berdiri, itu sholatnya batal, nggak sah. Orangnya sehat, seger, buger, olahragawan. Tatkala dia jadi makmum, imamnya duduk, rukun sholat ini gugur demi ikut imam. Rukun sholat ini gugur demi ikut imam. Bagaimana yang ini terjadi dalam hadis ini? Para sahabat itu dalam riwayat yang lain itu gak langsung duduk. Ini riwayatnya langsung duduk. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah itu duduk Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat karena merasa sehat maka mereka berdiri. Diisyaratkan oleh beliau untuk duduk. Tatkala mereka semuanya duduk selesai sholat maka Rasulullah menyampaikan hadis ini. Idza shalla qa'idan fasallu antum qu'udan
ajma'in. Kalau kalian sholat sambil duduk, kalau imamnya sholat sambil duduk, maka makmumnya sholatlah sambil duduk. Jadi berarti saking besarnya, saking pentingnya ikut imam sampai mampu menggugurkan rukun. Yani sampai mampu menggugurkan rukun. Oleh karena itu para jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita itu mengatakan, kalau terjadi perbedaan pendapat fikih antara imam dengan makmum, maka mayoritas para ulama mengatakan makmum ikut imam. Jika itu benar-benar khilaf fikih, dalilnya sama-sama kuat, dalilnya sama-sama kuat, maka kalau sampai terjadi perbedaan fikih antara imam dengan makmum, maka makmum ikut imam. Dari mana mengambil hukumnya? Lawong kelasnya rukun saja gugur demi imam, apa meneh kelasnya perbedaan pendapat itu lebih gugur demi imam. Jadi itu lebih gugur demi imam. Dan itu kaidah, salah satu di antara kaidah dalam masalah ini. Salah satu di antara perincian kaidah innama ju'ilal imam liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti, adalah salatnya imam diikuti hukumnya oleh salatnya makmum. Jadi nek sampai terjadi perbedaan antara imam dengan makmum dan imamnya itu benar, gitu ya, maka makmum ikut imam. Gambarnya begini. Kalau ada orang musafir, sholatnya berapa rakaat? Sholatnya dikosor. Musafir itu kan syariatnya sholatnya dikosor. Zuhur, asar, isya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Ini jenengan musafir sepeda motoran gitu ya, sepeda motoran jauh gitu safar, atau mobilan lah. Jadi pokoknya safar. Pada waktu sholat jenengan mampir ke masjid untuk sholat. Jadi untuk sholat. Sholat duhur misalkan, dengan ikut sholat duhur gitu ya. Aku musafir, sholatku 2 rakaat toh kalau musafir. Tapi tatkala jenengan jadi makmum, imamnya mukim, imamnya bukan musafir toh, imamnya kan imam orang kampung setempat, maka sholatnya ikut imam 4 rakaat. Jenengan masuk dalam sholat masbuk, sudah di rakaat yang ketiga atau di rakaat yang keempat, masuk di rakaat yang keempat, takbiratul ihram, imam sudah di rakaat yang keempat, 1 rakaat imamnya salam, naik melanjutkan sholat, nambah berapa rakaat? Nambah 3 atau tambah 1? Nambah 3. Loh kok nambah 3 Ustaz? Kan musafir. Iya, jenengan musafir, tapi jenengan adalah makmum, maka ikuti sholatnya imam. Imamnya kan sholatnya 4 rakaat, maka jenengan sholat 4 rakaat karena masih mendapati sholatnya imam. Dan patokan mendapati sholatnya imam itu masih mendapati 1 rakaatnya imam. Yani man adraka raka'atan ma'al imam faqad adrakas salah. Barang siapa yang mendapati 1 rakaatnya imam, maka dia mendapati hukum sholatnya imam. Karena dia masih mendapati 1 rakaat, maka berarti dia berdiri sholat 3 rakaat karena mengikuti sholatnya imam. Beda kalau dia itu masuk, sudah wudu, masuk ke masjid, imam tahiyat rakaat terakhir. Salat zuhur ini, imam tahiyat rakaat terakhir. Jenengan karena safarnya sendirian, gak nunggu rombongan, langsung takbiratul ihram, duduk ikut imam, ben mendapatkan keutamaan jamaah, gitu ya. Baru duduk, sebentar kemudian imam salam, terus itu salat zuhur ini, terus berdiri itu nambah berapa rakaat? Berdiri itu nambah berapa rakaat? Nambah 2. Loh kok 2 Ustaz? Iya, karena jenengan tidak mendapati
sholatnya imam. Tatkala tidak mendapati sholatnya imam, berarti sholat dengan hukum dia sendiri. Tatkala sholat dengan hukum dia sendiri, berarti sholatnya sholat musafir. Dia kan musafir. Dan sholatnya musafir itu 2 rakaat. Untuk sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan ini kaidahnya, pecahan dari kaidah innama syu'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk ini diikuti. Ini untuk diikuti. Contoh lain, ben gampang memahami ini. Salat Jumat. Nggih, salat Jumat. Jenengan pas salat Jumat itu dari awal sudah datang, begitu imam berdiri salat, kita ikut salat. Rakaat yang pertama ngentut. Iku rakaat yang pertama ngentut. Keluar, ambil wudu, masuk. Tatkala masuk di rakaat yang kedua. Masih di Al-Fatihah atau masih baca apa? Surat di rakaat yang kedua. Imam salam, makmum nambah berapa rakaat? Faham ya kondisinya? Jadi makmum batal salat Jumatan di rakaat yang pertama. Keluar, ambil wudu, masuk lagi ke masjid dalam kondisi imam di rakaat yang kedua, sedang baca Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Taib, imam salam, dia kan baru dapat 1 rakaat. Terus makmumnya yang masbuk tadi berdiri, nambah berapa rakaat? Nambah 1. Kenapa? Karena dia mendapati sholatnya imam dan imam sholat Jumat, berarti sholatnya 2 rakaat. Taib. Kalau ada orang Jumatan di rakaat yang kedua wis ruku, wis sujud, ngentut. Terus ikut sarpe salam ngentut. Terus keluar, ambil air wudu, masuk lagi ke masjid, sholat isbar. Sholat isbar kan ngentut. Kemarin apa yang harus dilakukan? Salat zuhur 4 rakaat. Taib. Yang ketiga, rakaat yang kedua ngentut, batal. Di rakaat salat Jumat nggih, rakaat yang kedua ngentut. Keluar, ambil wudu, masuk, imam sudah sujud. Sujud di rakaat yang kedua. Lalu dia takbiratul ihram langsung sujud. Tapi kan sudah tidak mendapati 1 rakaatnya imam sudah sujud. Imam salam, apa yang dilakukan? Yang ketiga dipahami ya kondisinya ya. Imam rakaat yang kedua sholat Jumat, keluar. Jadi ngentut toh. Jadi ngentut, keluar, ambil wudu. Begitu masuk, imam sudah sujud. Imam sudah sujud di rakaat yang kedua. Takbiratul ihram langsung sujud ngikuti imam. Imam salam, makmum ini berdiri otomatis. Berdiri nambah berapa rakaat? Nambah 4. Kok 4 Ustaz? Iya, dia sudah tidak mendapati sholat Jumatan. Maka berarti dia naik untuk sholat duhur. Dia naik untuk sholat duhur. Maren Ustaz. Ya orang maren. Ini kan kaidah innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Nek jenengan itu mendapati sholatnya imam, maka ambil hukumnya sholatnya imam. Nek enggak dapati, sholat to dewi. Sholat to dewi daripada mengambil hukum sholat sendiri. Satu-satunya yang makmum boleh berbeda dengan imam itu niat sholat. Satu-satunya yang makmum boleh berbeda dengan imam itu niat sholat. Imami sholat asar, jenengan sholat duhur. Ini kondisinya kayak apa? Musafir, zuhur nggak sholat, niatnya di jamak takhir. Begitu sampai di masjid pada waktu asar, imam sholat asar toh, wong imamnya mukim sholat asar, jenengan sholat zuhur, jenengan ini sholat zuhur. Ini Mu'adz bin Jabal pada waktu beliau selesai sholat isya di Masjid Nabawi. Selesai sholat isya, pulang sampai di kampungnya, orang-orang di masjid kampungnya belum sholat, nunggu imam gak datang-datang. Begitu ono santri pulang, dipanggil Mu'adz sholat.
imami kami, gitu ya. Beliau akhirnya jadi imam. Jadi imamnya itu Mu'ad sudah sholat isya bersama Rasulullah SAW. Jamaahnya adalah warga kampung yang belum sholat isya. Pertanyaan saya, Mu'ad sholat apa? Mu'ad ibnu Jabal sholat apa? Kamu kan sholat isya, karena beliau sudah sholat isya bersama Rasulullah SAW. Mu'ad itu sholat sunnah. Makmumnya sholat wajib, sholat isya. Taib. Kembali. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedang sholat jamaah. Ada makmum masbuk. Imam sudah selesai sholat jamaah. Ada sahabat yang datang sendirian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man yatasaddaq ala akhi." Ayo, siapa yang mau sedekah pada saudara ini? Sedekah dalam arti, nek sholat dewean kan dapatnya satu. Nek dikancani kan jadi jamaah, dapatnya 27 kali lipat. Akhirnya ada sahabat yang berdiri. Yang datang terlambat tadi jadi imam, sahabat yang berdiri tadi jadi makmum. Itu gimana kondisinya berarti? Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Dan itu boleh. Dalam arti satu-satunya posisi yang imam sama makmum beda, boleh beda, itu adalah apa? Perbedaan niat dalam sholat. Wallahu alam. Dan ini ada faedah-faedah berharga dari hadis yang berbarokah ini dengan kaidah, yakni innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Mudah-mudahan bisa difahami. Yani kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.